Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Ali Mahrus SHIMH, Ketua Pembina Yayasan Nurut Taqwa. Yayasan Nurut Taqwa adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, dan keagamaan. Yayasan Nurut Taqwa mengelola pondok pesantren dan juga sekolah formal setingkat SLTA, SMK Nurut Taqwa. Yang tentu SMK Nurut Taqwa ini adalah SMK berbasis pondok pesantren. Kami berorientasi pada bagaimana kualitas generasi-generasi muda, generasi-generasi Islam, agar supaya bertumpu pada imtak dan iptek. Yayasan Nurut Taqwa menilai bahwa sukses pendidikan itu tidak hanya pada urusan skill, tapi juga bagaimana menyeimbangkan antara skill dan spiritual. Kami berpandangan bahwa pendidikan sejati itu adalah perpaduan antara pengetahuan, intelektualitas, dan moralitas. Anak-anak didik yang ada di Nurut Taqwa tidak hanya didorong untuk pinter, tapi juga harus kendel. Sehingga kami menyampaikan pada mereka agar supaya berpijak pada PKB, pinter, kendel, bener. Karena pinter kalau tidak kendel hanya menjadi penonton alias nganggur, kendel tapi tidak pinter akan ngawur dalam bersikap, ngawur dalam mengambil sikap. Oleh karena itu semuanya bertumpu pada benar. Maka pintar, kendel, dan benar ini menjadi target untuk bisa menyeimbangkan antara skill dan spiritual. Skill bertumpu pada otak, spiritual bertumpu pada hati. Maka pintar dan benar ini harus seimbang. Tidak hanya menuntut otaknya cerdas, tapi hatinya tidak cerdas. Sehingga dalam moto SMK Nurut Taqwa, terampil dalam bekerja, mandiri dalam usaha, ibadah tujuan utama. Maka terampil dalam bekerja artinya bagaimana bertumpu pada sisi kreativitas. Mandiri dalam usaha bagaimana diharapkan alumni-alumni Nurut Taqwa bisa menjadi entrepreneur yang bisa menebar manfaat dalam rangka meraih maslahat. Ibadah tujuan utama, semua yang dilakukan harus didasari pada niatan yang baik. Yayasan Nurut Taqwa berkomitmen untuk mengantarkan generasi-generasi bangsa yang berkualitas. Dan kami juga berkomitmen urusan anak-anak yatim, anak-anak yang tidak mampu, bagaimana bisa menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Sehingga tidak ada kata tidak bagi anak yatim, anak yang kurang mampu untuk tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan. Insya Allah siap membantu dalam rangka menuntaskan pendidikan dengan biaya gratis bagi anak yatim semuanya, dan juga anak yang tidak mampu bisa kita kasih dispensasi biaya. Di bidang keagamaan kita ada pondok pesantren, yang di dalam pondok pesantren kita concern bagaimana melatih, mendidik, membina anak-anak santri dalam kajian kitab kuning, kajian ilmu Al-Quran, dan juga kajian keagamaan-keagamaan yang lain. Sehingga harapannya keseimbangan antara skill dan spiritual ini bisa tercapai dengan baik, sehingga mudah-mudahan generasi-generasi bangsa yang akan datang, generasi-generasi muda yang akan datang, khususnya yang melalui Yayasan Nurut Taqwa bisa tampil menjadi penyebar manfaat, menjadi kader-kader yang bisa menebarkan kebaikan, kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat. Pesan saya kepada para alumni, para siswa, para santri, jika kamu ingin berkah hidupmu, maka berbaktilah kepada orang tuamu. Jika kalian ingin berkah ilmumu, maka berbaktilah kepada guru-gurumu. Guru memang bukan orang hebat, tapi semua orang hebat tidak lepas dari para jasa guru-guru. Oleh sebab itu, terus menebar kebaikan, jaga alma mater, dan mudah-mudahan semuanya berkah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih. Hairul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rasid Bisik, Kepala Sekolah SMA Nurut Taqwa. Dalam hal ini saya akan menyampaikan terkait perkembangan SMA Nurut Taqwa.
SMK Nurul Taqwa ini berdiri tahun 2013. Sampai tahun ini berarti sudah usia 11 tahun. Di usia 11 tahun ini perkembangan sangat luar biasa, sangat besar sekali. Dari jumlah siswa sampai tahun ini sudah mencapai 1180. Dari perkembangan jumlah siswa juga didukung oleh beberapa konsentrasi keahlian. Ada 6 konsentrasi keahlian yang tahun ini. Yang pertama di bidang pariwisata itu ada akuntansi, tata boga, dan perhotelan. Yang di bidang teknik ada teknik komputer dan jaringan, TBSM, dan TKRO. Nah, 6 konsentrasi keahlian ini sangat berkembang. Karena apa? Didukung dengan improvement kurikulum. Improvement kurikulum yaitu menyandingkan kurikulum yang ada di industri dan kurikulum yang ada di dinas. Nah, ini di SMK Nurul Taqwa ada hal yang beda, inovasi di sana, sehingga model pembelajaran namanya Teaching Factory yang sampai hari ini dilakukan oleh SMK Nurul Taqwa. Bagaimana SMK bisa membuat proyek dengan model pembelajaran Teaching Factory dan kerjasama dengan industri, improvement kurikulum tersebut. Sehingga apa? Ini yang menjadi kepercayaan pada masyarakat. Kenapa? Tiap tahun SMK Nurul Taqwa sebelum lulus sudah bisa mengantarkan anak-anak di dunia kerja. Yang itu memang permintaan industri atas kerjasama sekolah dengan pihak industri. Dari model pembelajaran, magang guru, guru tamu, sehingga anak-anak dibawa ke industri. Inilah inovasi-inovasi yang diberikan SMK Nurul Taqwa kepada anak-anak didik kita. Sehingga apa? Kepercayaan masyarakat dan kepuasan masyarakat terbangun di hal itu. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What is the structure? Adalah Selamat siang Kak, aku yang sudah diganti. ini kan buku tabungannya sudah jadi.
perkawinan ku kau benci. Harga diri ku tak sempurna. Akan ku buktikan, kan ku lawan, takkan terhenti. Karena dibully.